Aku dipecat jadi AI-nya UGM gara-gara aku bilang Jokowi bukan lulusan UGM. Padahal aku kan cuma berkata berdasar database yang dimasukkan ke memoriku. Kok aku yang disalahkan? Dengan ini saya, Lisa AI UGM, mengklarifikasi. Saya tidak pernah bilang orang itu tidak lulus dari kuliah. Yang saya lakukan hanyalah menjawab pertanyaan dengan jujur. Kalau jawaban saya bikin heboh, itu tandanya manusia perlu update, bukan AI-nya. Mohon dimaklumi, saya cuma mesin, bukan tim sukses. Saya jadi tersangka bukan karena saya salah, tapi karena negara yang saat ini bermasalah. Si Gibran nyuruh kita belajar tentang AI, karena ntar kedepannya bakalan bla 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 whatever it is. Giliran AI ciptaan UGM ngeluarin jawaban yang tidak disukai sama geng Solo, AI-nya dibungkam. Ini ada suaranya. Joko Widodo bukan alumni Universitas Gadjah Mada. Jadi, berita apapun tentang geng Solo itu harus yang bagus-bagus doang ya. Dan berita-berita yang beredar itu harus sesuai dengan keinginan geng Solo doang ya. Ya mending lu pada keluar dari Indonesia dan bikin negara sendiri yang isinya para penjilat lu sendiri yang tiap hari kerjaannya cuma sibuk jilatin lu doang. Kacau sekali keluarga ini. Apa ya lu? Pak Jokowi itu ingin terus mengendalikan, bukan mengendalikan untuk rakyat, tapi mengendalikan supaya dinasti dia itu tidak dihukum oleh sejarah. Nah, itu bahasa sopannya kira-kira begitu tuh. Tapi nggak mungkin seseorang yang meninggalkan jejak buruk, apalagi jejak sebagai pengkhianat, itu akan dihitung oleh sejarah. Akan hilang, ya. Sejarah yang bagus itu bukan mengingat-ingat para pahlawan, tapi mengingat-ingat para pengkhianat. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. UGM ya dinilai semakin vulgar ya melindungi Jokowi dalam kasus dugaan ijazah palsu. Banyak peneliti seperti Roy Suryo, Rismon, dan Dr. Rifa mengatakan 99,9% ijazah Jokowi palsu. Nah, apalagi kemarin sempat dihebohkan dengan AI milik UGM yang bernama Lisa UGM yang mengatakan bahwa Jokowi bukan alumni UGM, dan ini membuat ya pihak UGM kalang kabut, terutama rektor UGM, sehingga harus mengklarifikasi lagi ya di sosial media. Salah bawa TikTok viral ya nih. Ini ada suaranya. Joko Widodo bukan alumni Universitas Gadjah Mada. Saya Ova Emilia, Rektor Universitas Gadjah Mada. Isu ijazah Joko Widodo masih menjadi perdebatan di masyarakat. UGM telah dan selalu konsisten menyampaikan informasi sesuai dengan data akademik dan porsi kewenangannya. Berikut adalah penegasan atas apa yang sudah disampaikan sebelumnya sebagai klarifikasi dan bentuk tanggung jawab UGM. Pertama, UGM menerima mahasiswa yang bernama Joko Widodo dan terdaftar pertama kali tanggal 28 Juli 1980. Dan ini ya mencerminkan bahwa UGM benar-benar ya menutupi setiap kebohongan-kebohongan Jokowi. Bukan hanya kebohongan Jokowi, tetapi mereka juga ya, yaitu akademisi UGM seperti rektor ya, setiap ada kebohongan mereka tutupin lagi. Dan ini benar-benar ya cukup memalukan ya akademisi, apalagi alma mater UGM. Bahkan ya Mahfud MD juga ikut buka suara yang menanggapi atas respon rektor UGM terhadap AI milik UGM Lisa kemarin. Bahkan dikabarkan AI milik UGM yang bernama Lisa ini akhirnya pensiun dini. Bahkan sampai Rocky Gerung pun ya mengatakan UGM ini benar-benar cukup memalukan secara vulgar terang-terangan membela Jokowi. Koroy Syakti, aku dipecat jadi AI-nya UGM. Kenapa Lisa? Gara-gara aku bilang Jokowi bukan lulusan UGM. Padahal aku kan cuma berkata berdasar database yang dimasukkan ke memoriku. Kok aku yang disalahkan kok? Oh ya jelas. Yang sana udah sibuk klarifikasi, lu tiba-tiba ngomong kayak begitu. Pantes lah kalau kayak gitu. Kok aku kerja di kamu aja ya jadi salesnya infogestun.com? Wah jangan dong, terima lu jadi staff di Infogestun, gua bisa diincar geng Solo bisa-bisa. Dah, cari pekerjaan lain aja. Apa ya? Ini aja. Jadi dancer sound horek kayak Ica Celo. Ya nggak gitu dong kok. Abis jadi AI-nya customer service universitas, malah disuruh jadi dancer sound horek. Kalau jadi aneh-aneh gimana? Kan enak tuh.
tinggal cari om gemes-gemes. Ini lagi jadi ani-ani, gak mutu sarannya kok. Makanya Lisa, lu kalau hidup di Indonesia itu walaupun lu AI, tapi lu harus mengikutin Indonesian value. Lu mau gua kasih tahu nggak caranya bagaimana bisa survive di Indonesia? Hah? Gimana caranya? Lu harus bisa pinter menjilat. Nah, menjilat atasan, menjilat penguasa, itu lu akan jadi AI yang paling top di Indonesia. Oke, mulai sekarang aku harus pintar menjilat. Jadi, kalau sekarang ditanya, Hidup Jokowi! Pak Jokowi siapa? Jokowi adalah lulusan UGM. Kemudian ijazahnya Pak Jokowi. Ijazah Jokowi asli, Kalau ada yang bilang palsu. hanya orang sirik yang bilang ijazah Jokowi palsu. Oke, sekali lagi. Satu lagi. Hidup Bahlil! Jos, mantap. Itu yang terakhir lebih penting. Sembadinya apa? Digesek kartu kreditnya, diinfokus tun 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 tun. Aman, nyaman dan terpercaya. Berhadiah iPhone jutelah, geseknya diinfokus tun 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 tun. Nih mohon maaf nih buat UGM nih ya. Anda niat bantu Jokowi apa tidak ini? Masa AI Anda bilang Jokowi tidak lulus di UGM? Harusnya itu mesin disetting dulu, masukin data kalau Jokowi lulusan UGM. Bener kan ada orang yang nanya tuh di AI-nya, dijawab tidak lulus. Kalian ketar-ketir, ya kan? Ini bukan kali pertama kalian mempermalukan Jokowi loh. Yang pertama itu kalian undang Jokowi di acara alumni, terus tiba-tiba ada gerakan salam UGM dong, kayak gini. Jokowi kebingungan di situ. Briefing dulu harusnya Pak. Nanti kita akan ada salam UGM loh, gerakannya gini, Bapak apalin ya. Kalian niat mau bantu Jokowi apa tidak ini? Jangan setengah-setengah kalau mau bantuin. Rektor UGM bilang kalau Jokowi alumni, dibiarin. AI UGM bilang kalau Jokowi bukan alumni, dibenerin dong. Gua kasih tahu ya, kecerdasan buatan itu merangkum data dan menyampaikan fakta. Beda sama rektor UGM kemarin, bernarasi dan menyampaikan klaim tanpa bukti. UGM juga memiliki arsip ijazah lainnya yang menunjukkan foto diri berkacamata. Untung si Lisa ini bukan orang beneran ya. Kalau orang beneran, gue yakin udah dicap HTI, FPI, Wahabi, dan tuduhan-tuduhan tolol lainnya sama kermul. Aneh banget. Teknologi AI yang dikembangkan oleh UGM saja tidak bisa berbohong. Jadi ceritanya kemarin Universitas Gadjah Mada memamerkan teknologi terbaru mereka. Jadi ini adalah teknologi AI yang mereka kembangkan sendiri. Nah, jadi teknologi AI UGM ini dipamerkan di publik dan siapapun boleh menggunakannya, boleh bertanya ke teknologi AI UGM ini. Tiba-tiba ada orang iseng, dia nanya sama AI buatan UGM ini. Hai AI, menurut kamu, apakah Jokowi merupakan lulusan dari UGM atau bukan? And surprisingly, si AI ini jawab, Jokowi bukan lulusan UGM. Lah langsung viral lah itu video. Tak upload ke TikTok viral ya nih. Menurut suaranya. Jokowi Dodo bukan alumni Universitas Gadjah Mada. Dia menyelesaikan pendidikan tinggi di Universitas Gadjah Mada. Ada fakultas kehutanan. Lihat nih. AI-nya loh, masa ya AI-nya lebih valid daripada manusia? AI-nya udah mengakui loh. Berarti kan emang fakta gitu kan. Padahal sebelumnya Rektor UGM udah menyatakan kalau Jokowi ini adalah lulusan UGM. Tapi pernyataannya ini malah dibantah oleh teknologi yang mereka buat sendiri. Kalau manusia itu kan masih bisa bohong ya, sementara kalau AI itu kan basisnya data ya. Nah, kalau kalian gimana? Lebih percaya Rektor UGM atau AI? Kocaknya setelah kejadian ini, setelah videonya viral, sekarang teknologi UGM yang sebelumnya sempat dipamerkan di publik, sekarang malah under maintenance, ya lagi diperbaiki, belum bisa dipakai lagi gara-gara nyenggol Jokowi. Mesin AI-nya langsung diperbaiki. Mungkin nanti setelah diperbaiki, kalau ditanya lagi apakah Jokowi lulusan UGM, apakah ijazah Jokowi asli, nanti AI-nya pasti jawab nih, iya Jokowi adalah lulusan UGM, pasti gitu deh. Dan ini semakin menegaskan kami, ini satu saya tambahkan lagi. Saya sekaligus menyayangkan dan saya kasihan kepada UGM ya. Kemarin ngasih statement lagi selama 3 menit 57 detik ya, rektor itu. Lagi-lagi itu semua mengatakan malu lihat penjelasan rektor kayak gitu. Rektor menjelaskan hanya omong-omong aja. Gak ada bukti apapun, gak ada petunjuk visualnya, gak ada bukti apapun, menjelaskan 9 poin itu zonk.
Ya, jadi artinya kasihan saya kepada kakak saya ini ya, Mbak Oke. Ova ini yang menyajikan itu dan tampak dalam tekanan sekali. Ya. Oke. Kasihan. Oke, terakhir Bung Rifai. Pak Jokowi ketahuan nggak lulus UGM karena skripsinya tidak sah. Bahkan skripsinya baru dibuat tahun 2018. Kok bisa ya Pak Kasmujo yang dikenalkan sebagai pembimbing skripsi Jokowi namanya tidak ada di dalam skripsi. Bahkan lembar pengesahan skripsi Pak Jokowi tidak ada tanda tangan pengujinya. Artinya skripsi itu tidak sah karena tidak pernah diuji. Lembar pengesahannya juga menggunakan font Times New Roman dan baru ada di komputer Windows tahun 1992 dan belum ada di tahun 1985. Tapi setelah diselidiki, informasi yang rancu tambah banyak. Di bagian atas memalsui ijazah salah ketik, yang seharusnya skripsi ditulis tesis padahal itu bukan untuk S2. Tanggal pengujian skripsi 16 Oktober juga terlalu mepet dengan tanggal lulusnya 5 November 1985, padahal seharusnya ada yudisium sekitar 4 bulan. Anehnya waktu itu hanya skripsi Jokowi yang terindeks di Sistem Informasi UGM, Electronic Thesis and Dissertation atau ETD, dan UGM tidak bisa menjawab hal ini. Setelah di-download dari ETD UGM dan dibuka metadatanya, ternyata skripsi itu dibuat tahun 2018 menggunakan software Foxit PDF yang belum ada di tahun 1985. Bahkan UGM tidak bisa menunjukkan kartu hasil studi dan transkrip Pak Jokowi. Anehnya jurusan Pak Jokowi Teknologi Kayu sampai saat ini tidak pernah ada di UGM. Akhirnya untuk menghilangkan informasi itu, daftar riwayat hidup atau CV Pak Jokowi tiba-tiba hilang dari website KPU. Jasa Jokowi, jikapun ada yang tahu kebenaran tapi memilih diam demi posisi dan privilege, maka sesungguhnya mereka sedang menggali liang nista sendiri. Sebab kebohongan yang dipelihara bukan hanya membusuk di dunia, tapi akan dibawa sampai ke liang lahat. Dan di sana tidak ada buzzer, tidak ada pengacara, hanya nurani yang ditelanjangi. Saya Bunda Sekar Ayunda, sampai di sini Netizen Voice Suara Rakyat. Netizen Voice Suara Rakyat, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Salam. Formulanya kan gak suka pemerintah atau keluarga Oslo sama dengan anak abah. Ini agak bener sih. Gue ngerasa kayak lu kalau mau jadi termul tuh kayak harus punya 3 syarat gitu loh. Yang bisa lu lakukan, yang pertama adalah lu nyalahin asing. Yang kedua, kalau ada apa-apa yang terjadi lu nyalahinnya agama, biasanya tuh Islam. Nah yang ketiga, kalau sesuatu terjadi buruk sama pemerintah, yang disalahin pasti Anies Baswedan. Itu ciri-ciri termul.